Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rinawansini, NIM 220201-120. Ini saya akan mempresentasikan tugas individu pertemuan 7 praktikum TFIDF. Penjelasan TFIDF. TFIDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency adalah metode untuk menilai berapa penting suatu kata dalam sebuah dokumen dibandingkan dengan seluruh kumpulan dokumen. Nah, TF itu atau term frekuensi itu mengukur seberapa sering kata itu muncul dalam satu dokumen. Nah, untuk IDF atau Inverse Document Frequency itu mengukur seberapa jarang kata muncul di seluruh dokumen. Nah, semakin sering kata muncul dan di banyak dokumen, nilai IDF-nya itu makin kecil karena dianggap kurang unik. Nah, metode ini umum digunakan pada pencarian informasi, klasifikasi teks, dan analisis sentimen. Nah, untuk rumusan manual menghitung TF-IDF itu yang pertama, trend frekuensi atau TF. TF, T, J sama dengan jumlah kemunculan kata T dalam dokumen D atau total kata dalam dokumen D. Yang kedua, inverse document frequency atau IDF. Nah, rumusnya IDF plus sama dengan log N atau DF atau T. Nah, N itu jumlah total dokumen. Nah, DF atau T sama dengan jumlah dokumen yang mengandung kata T. Yang ketiga, TF-IDF. TF-IDF itu rumusnya T, J sama dengan TF, T, J kali IDF plus contohnya kata bagus muncul 2 kali dalam dokumen 10 kata dan muncul di 2 dari 3 dokumen. Nah, TF sama dengan 2 dibagi 10 sama dengan 0,2. Nah, IDF sama dengan log 3 dibagi 2 sama dengan 0,176. Nah, untuk TF-IDF sama dengan 0,2 kali 0,176 sama dengan 0,035. Nah, untuk penerapan aplikasi TF-IDF di dunia kerja. Nah, yang pertama itu Search Engine Optimization atau SEO. Itu menentukan kata kunci paling relevan dalam konten. Yang kedua itu e-commerce. Artinya analisis ulasan produk dan sentimen pelanggan. Dan yang ketiga itu email filtering atau membedakan antara spam dan non-spam. Yang keempat, chatbot dan NLP, yaitu mengubah teks menjadi representasi numerik untuk model machine learning, categorization, mengelompokkan berita berdasarkan topik secara otomatis. Selanjutnya, kelebihan TF-IDF. Yang pertama, yaitu mudah diterapkan dan dipahami. Yang kedua, proses komputasi cepat meskipun data besar. Nah, yang ketiga itu efektif mengukur pentingnya kata dalam dokumen dan cocok untuk text classification dan information retrieval. Nah, selanjutnya kalau ini kelebihan, ini kekurangan ya. Kekurangan tidak memahami konteks atau makna sematik, tidak mengenali sinonim atau kata berbeda tapi artinya sama. Kurang akurat untuk teks sangat pendek. Nilai TF-IDF berubah jika ada dokumen baru perlu pembaruan. Nah, ini adalah langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya itu yang pertama pengumpulan data teks dulu dari artikel, review atau Twitter dan lain-lain. Yang kedua pre-processing text, yaitu pertama text forging, teknisasi, stopword removal, spinning. Dan yang ketiga hitung term frekuensi atau TF, hitung inverse document frequency atau IDF. Nah, kalikan TF kali IDF untuk setiap kata. Nah, yang keenam hasilnya itu digunakan untuk analisis seperti klasifikasi atau clustering teks. Selanjutnya saya akan mempraktekkan codingan untuk TF-IDF. Saya buat yang simpel-simpel aja. Ini saya salin dulu.
Nah, saya akan menjelaskan untuk codingannya dulu. Nah, ini adalah import library. Ini codingan yang pertama itu di import library-nya dulu. Kemudian ini adalah contoh datanya. Tema itu bebas, ulasan produk, dokumen contohnya. Itu terserah ya. Yang ketiga itu memuat objek CSIDF, vector user, yaitu objeknya. Yang keempat melatih dan mengubah teks ke bentuk CSIDF. Ini adalah codingan untuk mengubah teks dalam bentuk CSIDF. Yang selanjutnya yaitu bisa menampilkan hasil dalam bentuk data frame agar mudah dibaca. Nah, ini adalah codingannya. Oke, selanjutnya saya akan run. Oke, ini sudah berhasil. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang hasil tabelnya. Yaitu penjelasannya setiap angka di tabel ini menunjukkan bobot atau important suatu kata atau kolom dokumen tertentu atau baris. Nah, semakin besar nilainya itu yang nilainya semakin penting kata itu dalam dokumen tersebut ya, dibandingkan dengan dokumen lain. Nah, untuk struktur datanya itu ini ada 0, 1, 2, 3. Ini adalah baris ke-0, baris kedua, baris ketiga. Nah, untuk baris ke-0 itu artinya produk ini sangat bagus dan berkualitas. Yang kedua, yang satu ini saya sangat puas dengan produk ini. Yang ketiga itu kualitas produk buruk dan tidak sesuai dengan harapan. Yang keempat ini produk bagus tetapi pengirimannya lambat. Nah, ini adalah kolom kata atau kata unik yang muncul seluruh kumpulan teks. Contohnya itu seperti bagus, berkualitas, buruk, produk, dan puas. Nah, untuk nilai TSIDF itu penjelasannya untuk makna dari nilai tersebut ini yaitu ada yang ini 418769 ini adalah ini 418769. Nah, ini adalah kata bagus yang atau selanjutnya lagi ada berkualitas. Ini berkualitas ini kan nilainya tinggi. Nah, ini artinya kedua ini sangat penting atau khas di dokumen yang pertama. Ini kan tinggi nilainya. Kemudian pada dokumen kedua itu 0. Nah, ini kualitas ini ya yang paling besar sama puas sangat. Nah, ini tapi ada lagi. Oh, ini loh. Tidak, ini 411969. Nah, ini kata buruk ini menunjukkan bahwa dokumen kedua punya konteks negatif dan kata ini mendominasikan isinya. Nah, kata seperti ini atau produk itu sering muncul di banyak dokumen, jadi nilainya lebih kecil karena dianggap kurang informatif atau tidak spesifik untuk satu dokumen. Nah, untuk kesimpulan umumnya, kalau nilai tinggi atau kata penting di dalam dokumen itu, kalau nilainya tinggi itu kata itu penting dan unik untuk dokumen itu. Kalau nilainya rendah, kayak gini, jadi kata umum atau sering muncul di banyak dokumen. Nah, dengan demikian, tabel CSIDF adalah representasi numerik dari kesimpulan teks di mana tiap angka mempresentasikan tingkat kepentingan kata terhadap isi dokumen. Nilai ini nantinya bisa digunakan untuk seperti klasifikasi teks atau misalnya analisis sentimen dan clustering dokumen, kemudian search engine atau pencarian dokumen paling relevan. Mungkin cukup.
Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.